Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hidup yang penuh ujian ini, setiap muslim pasti ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, berharap pahala, mengharapkan ridho Allah, dan mendambakan kasih sayang dari Tuhan semesta alam. Namun tahukah kita bahwa tidak semua perbuatan baik kita diterima oleh Allah, karena ternyata ada kebaikan yang terlihat di mata manusia namun justru mendapatkan kecaman dari Allah. Bahkan tak jarang kebaikan itu menjadi sia-sia, bahkan mendatangkan murkanya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 4 perbuatan baik yang justru dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sajakah itu? Yang pertama, perbuatan baik yang disertai dengan niat buruk, yaitu riya atau ujub. Sahabat beriman, amal yang tampak indah di mata manusia bisa menjadi kosong di sisi Allah jika niatnya bukan karena Allah. Inilah yang disebut dengan riya, beramal untuk dipuji orang, atau ujub, merasa bangga dan sombong atas kebaikan diri. Allah mengecam perbuatan ini dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 7. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya dan yang berbuat riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis dan ayat tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa kebaikan yang dilakukan hanya demi manusia akan sirna di hadapan Allah. Yang kedua, perbuatan baik tapi disertai dengan perbuatan buruk, seperti bersedekah tapi dengan menyakiti. Sungguh betapa indahnya memberi, tapi sayangnya tidak semua sedekah membawa keberkahan. Saat seseorang menyebut-nyebut sedekahnya atau menyakiti perasaan si penerima, maka sedekah itu gugur di sisi Allah. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum
bil mani wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti si penerima. Lanjutannya bahkan menggambarkan perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada tanah lalu ditimpa hujan lebat, maka bersihlah batu itu. Mereka tidak memperoleh apapun dari yang mereka usahakan. Sahabat beriman, jangan rusak pahala dengan ucapan yang menyakitkan. Seringkali luka di hati lebih dalam daripada manfaat dari harta yang diberikan. Lalu yang ketiga adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan cara yang salah. Islam bukan hanya mengatur apa yang dilakukan, tapi juga bagaimana melakukannya. Sedekah dengan uang haram, sholat dengan niat pamer, jihad di waktu yang diharamkan, semua ini adalah bentuk perbuatan baik, tapi dilakukan dengan cara yang salah. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 37 Allah berfirman, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram adalah menambah kekafiran. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah bahwa Allah tidak menerima amalan kecuali yang dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Yang keempat, merasa telah berbuat baik padahal akibatnya sangatlah buruk. Yang terakhir inilah yang paling berbahaya. Orang yang merasa telah berbuat baik padahal ternyata buruk di sisi Allah. Kadang kita merasa telah menolong, telah berdakwah, telah beramal, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah atau dampaknya merusak atau menyimpang dari ajaran Nabi. Firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dunia sementara mereka mengira telah berbuat baik. Inilah bentuk tipu daya setan yang paling halus, membuat manusia merasa dirinya sudah baik padahal telah jauh dari petunjuk Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, 4 perbuatan baik tadi sejatinya tampak mulia, tapi jika niatnya buruk, caranya salah, atau hasilnya merusak, maka ia menjadi amalan yang sia-sia, bahkan dikecam oleh Allah. Mari kita introspeksi, apakah selama ini kita berbuat karena Allah atau karena manusia? Apakah kita peduli dengan caranya atau hanya hasilnya saja? Syariat Islam hadir bukan hanya untuk membimbing amal, tapi juga membersihkan hati, memperbaiki niat, dan menuntun pada keikhlasan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang beramal dengan hati yang tulus, cara yang benar, dan dampak yang baik di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.